Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Minggu lalu Ibu memberikan materi tentang Introduction Yourself eh, di tanggal 27. Nah, sekarang Ibu akan coba menjelaskan kembali eh, apa yang sudah kalian baca. Nah, diharapkan setelah saya menerangkan materi yang sekarang, kalian harus bisa membuat dialog tentang introduction, ya. Baiklah, di sini ada learning objective atau tujuan pembelajaran. Mengapa kalian harus mempelajari introduction yourself? Nah, yang pertama, diharapkan students able to introducing yourself properly. Kalian harus mampu memperkenalkan diri Anda sendiri dengan baik. Kemudian yang kedua, the student able to identify the expression of introducing. Siswa mampu untuk mengidentifikasi ungkapan-ungkapan sekitar perkenalan. Kemudian yang ketiga ada responding to the introducing. Nah, di sini kalian harus mampu merespon perkenalan di mana orang lain bertanya what's your name, kalian harus bisa merespon. Nah, gitu seperti itu. Kemudian yang keempat, create a dialogue of introduction, yaitu membuat dialog tentang percakapan. Jadi tugas yang minggu kemarin kalian itu baru yang nomor 1 yaitu introducing yourself properly. Jadi bentuknya dalam bentuk paragraf. Nah, sekarang diharapkan kalian setelah mengidentifikasi ungkapan-ungkapan ungkapan-ungkapan perkenalan, kalian harus mampu merespon dan kemudian create a dialogue of introduction. Kalian harus bisa membuat dialog tentang perkenalan, bukan percakapan. Oke, as you know, what is introduction? Kalian harus tahu apa itu percakapan. Ya, introduction is an expression of introduction to know one's identity. We need to introduce ourselves to a clear communication process with whom we talk about what we are talking about and others condition. Jadi perkenalan adalah ungkapan perkenalan untuk mengetahui identitas orang lain. Nah, kita juga harus memperkenalkan diri kita sendiri dengan jelas, ya, dengan proses komunikasi dengan siapa kita berbicara. Itu seperti itu. Kemudian, there are two forms of introduction, that is formal and informal. Introduce myself. Ada dua bentuk perkenalan. Yang pertama ada formal dan yang kedua ada informal. Formal itu berarti resmi. Kemudian satu lagi ada yang informal atau tidak resmi. Nah, seperti itu. Yang pertama untuk perkenalan yang resmi dulu. A formal introduction is used when you introduce yourself in a formal room. For example, self in front of class, workroom, meeting room, and official forums such as seminars. Formal intakes are used in formal situation. Nah, di sini perkenalan yang resmi itu digunakan untuk memperkenalkan diri kamu sendiri di ruangan yang formal, yang resmi tentunya. Contohnya ada di ruangan kelas, di tempat kerja, di ruang meeting, ruang pertemuan atau musyawarah, kemudian di forum yang kantor-kantor, ya, seperti seminar. Nah, itu kalian perkenalannya menggunakan perkenalan yang resmi.
Here are some expression and responses for formal introduction. Nah, di sini ada beberapa ungkapan untuk merespon perkenalan dengan cara formal. Oke, expression for formal introduction, ungkapan untuk perkenalan secara resmi. Di sana ada good morning, my name is Benny. Selamat pagi, nama saya Benny. Dan please allow me to introduce myself. Perkenalkan, uh, uh, saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri. Dan may I introduce myself? My name is Kasih. Bolehkah saya memperkenalkan diri saya sendiri? Nama saya Kasih. Then, would you mind if I introduce myself? My name is Kasih. Nah, tidakkah kamu keberatan jika saya memperkenalkan diri saya sendiri? Nama saya Kasih. Seperti itu. Then, let me introduce myself. Ya, perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri sendiri. I would like to introduce myself. My name is Kasih. Saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Kasih dan sampai ke good evening. My name is Benny. Di sini kita lihat situation ya. Good evening berarti kalian memperkenalkannya di waktu malam hari. Seperti itu. And then may I introduce myself? I'm Benny. Bolehkah saya memperkenalkan diri saya sendiri? Saya Benny. And then let me introduce myself. My name is Benny. Seperti itu. And then how do you do? My name is Benny. Like that. Okay. And then responnya dari yang barusan. Good morning. How do you do? Seperti itu ya. Selamat pagi. Apa kabarmu? Seperti itu. How do you do? Nice to meet you. Apa kabarmu? Senang bertemu kamu. Oh, hello. Nice to meet you. Hi. Oh, hello. Senang bertemu kamu. I'm Kasih. My name is Kasih. My name is Kasih. Saya Kasih. Nama saya Kasih. Hi atau hello, Mr. Benny. Hi atau hello, Tuan Benny. Dan, hi, I'm Kasih. Glad to meet you. Hai, saya Kasih. Senang bertemu Anda atau bertemu kamu. Berikutnya, hello, my name is Kasih. Pleased to meet you. Halo, nama saya Kasih. Senang bertemu kamu. Then, good evening, I'm Kasih. How do you do? Selamat malam tuh ya. Saya Kasih, apa kabarmu? Seperti itu. How do you do? My name is Kasih. Nice to meet you. Like that. Nah, example of formal introduction. Di sini apa yang sudah kalian buat di paragraf ada beberapa yang menggunakan prolognya terlebih dahulu dengan menggunakan let me introduce myself and then you tell the others about your names and your old and your birthday dan let you know as tadi kalian juga di sini contohnya memperkenalkan di mana kamu sekolah. Nah, seperti itu. Ini contohnya ya. Seperti yang sudah kalian buat sampai di contoh yang Ari Dwi sama ke bawahnya itu contoh yang programnya. Yang berikutnya adalah informal introduction atau perkenalan yang tidak resmi ya. Informal introduction is just when you introduce yourself to someone at about the same age with you. Nah, di sini bisa disebutkan bahwa yang perkenalan yang tidak resmi itu digunakan ketika kamu bertemu, ketika kamu memperkenalkan diri kamu sendiri dengan seseorang yang kira-kira usianya sama lah dengan kalian. Disebut dengan informal introduction. And then informal introduction used in a non-formal situation, usually used on unofficial events or forums, such as introduction when in public meet new friends or friends. Oke, seperti itu. Jadi perkenalan yang tidak resmi itu digunakan di situasi yang tidak resmi. Biasanya digunakan yang di luar acara kantor atau forum tadi, seperti beda dengan yang formal tadi ya, seperti perkenalan di
tempat umum, perkenalan dengan teman yang baru. Nah, itu kalian menggunakan informal introduction. Nah, di sini biasanya commonly used words are as follows. Biasanya menggunakan kata-kata di bawah seperti di bawah ini. Here are some expression and responses for informal introduction. Di sini adalah contohnya beberapa ungkapan dan respon untuk perkenalan yang tidak resmi. Expression informal introduction. Hello, I'm Cassie. Nice to meet you. Nah, itu seperti itu. And then, hi, I'm Cassie. Nice to meet you. Excuse me, I'm Cassie. What's your name? Nah, seperti itu ya, bisa dilanjut. Excuse me di sini adalah ungkapan maaf. Saya kasih dan kamu mungkin seperti what's your, bisa dilanjut what's your name dan siapa namamu. Hi, what's your name? Hai, siapa namamu? Dan responnya, hi, I'm Benny, nice to meet you. Tentunya di sini yang digaris bawahi itu sesuai dengan nama kamu sendiri. Dan hello, I'm Benny, nice to meet you. I'm Benny. Dan hello, I'm Benny, my name's, kan seperti itu. Halo, saya Benny. Nama saya Benny, my name is Benny. Like that. Oke, ini contohnya dalam bentuk informal introduction, masih dalam bentuk program ya. Dan, di sini disebutkan juga how to create a good introduction, bagaimana untuk membuat perkenalan yang baik. The things you should know is about 3 main points in conveying a material. Ada hal yang harus kamu ketahui adalah ada 3 poin. Yang pertama ada opening, and then main idea, and then closing. Nah, makanya yang kemarin hanya beberapa baris itu tentunya harus bisa menyampaikan dengan baik lagi. Jadi bukan hanya mengenalkan kamu, your hobby, dan family-nya hanya nama ayah atau ibu kamu aja ya. Jadi harus mengenalkan yang lainnya. Karena di sini dalam perkenalan yang baik itu ada openingnya, yang juga ada main idea dan closing. Opening itu pembukaannya ya. Kemudian ada main idea-nya atau pokok yang dibicarakan. Kemudian closing ada penutupnya. Contoh di sini ada opening, pembukaannya is the first step where you should open by saying greeting. Nah, biasanya opening itu diungkapkan dengan ucapan salam. Ya, ada 2 tipe lagi di sini sebutkan. Ada bentuk formal untuk official like good morning, good afternoon, dan good evening. Yang namanya greeting seperti itu. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat siang atau sore, selamat malam, good evening. Informal atau unofficial. Hi, hello, like that. Itu contoh informalnya. Example in sentence. Kalian bisa baca sendiri sana. Good morning, Mr. Rudolph. I would like to introduce myself. Itu yang formalnya. And then yang informalnya ada hi friends, I will introduce myself. Seperti itu. Dan yang B, main idea. Apa saja sih yang ada di pokok yang harus kalian kenalkan? Nah, sini ada kalian bisa menyebutkan your name. Of course, you can write your full name, and then you can also write your nickname or the other call you like my example. My name is Elis Kusumawati, and my nickname atau my friends call me Alice, like that. Jadi disebutkan nama pendek atau biasanya orang memanggil kamu apa. Dan kamu bisa memperkenalkan place and date born ya. Dimana kamu lahir dan kapan kamu lahir. Dan age, usia, address, alamat, status. Statusnya you are single ya, or married, bukan double ya status di sana. And then religion, your religion itu adalah agama. Dan blood code, kalau yang tahu
golongan darah ya, dan hobby, your hobby, dan family background. Nah, di sini kan saya minta Anda memperkenalkan keluarga Anda sendiri. Kalian bisa menyebutkan ayah ibu, namanya, pekerjaannya, dan kamu punya saudara berapa, misalkan saudara perempuannya, my sister, and then my brother, saudara laki-lakinya, bisa disebutkan. Nah, seperti itu. Nah, ini contohnya ketika kamu menyebutkan nama, there are two kinds, full name atau nickname. Nah, disebutkan tadi Ibu, nickname itu ada popular name. Place and date born, ya. To make a sentences about place and date born, you will use the preposition. Nah, di sini ada yang harus dijelaskan dalam date atau tanggal. Itu kalian harus menggunakan ordinal number, ya. Ordinal number itu adalah bilangan bertingkat, like first, second, third, fourth. Jadi numbernya itu ada pangkatnya. Kalau kamu lahir tanggal 1 Agustus misalkan, I was born on August 1st and then 2004 misalkan, seperti itu. Kamu lahir tanggal 1 Agustus 2004 misalkan. Jadi ada pangkatnya kalau untuk menyebutkan tanggal itu, seperti itu ya. And then age juga bisa, I'm 13 years old. Hati-hati menyebutkan antara teen dengan T, karena kalau teen itu berarti belasan, kalau T berarti puluhan. Jadi jangan salah kalau kamu menyebutkan I am, kebanyakan kali kalian pasti 16 nih ya, I am 16. Nah itu betul. Tapi kalau kamu menyebutkan I'm 60 years old, berarti kamu 60 tahun ya. Jadi harus hati-hati. Jadi kamu usianya adalah teenager, 16, belasan, itu seperti itu. Dan kalian menyebutkan address. Nah, address bisa I live in Texas, contohnya I live in Pamarican, misalkan seperti itu saya ya. And then I live at Austin, bla 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 bla, disebutkan nomor. Kalau I live in itu hanya menyebutkan kota. Kalau I live at itu menyebutkan lebih spesifik, jadi sebutkan nomor rumah, RT RW dan lain sebagainya. Itu seperti itu ya. Kemudian status. Nah, ini tadi saya sebutkan. Kalau kamu bisa sebutkan single. Kalau saya bisa sebutkan married. Ya, seperti marital status. Oke. Dan religion. Oke, kalian bisa baca. Dan blood code, kami juga bisa hobbies. Nah, di sini hobbies are important in delivering introductory material or introduction. Hobby itu hal yang sangat penting disampaikan ketika perkenalan. Because of hobby of other can be closer and familiar. Karena dengan menyebutkan hobi, kamu akan lebih familiar, itu lebih dikenal ya. Kalau misalkan kamu suka main poli, mungkin saja teman yang berkenalan dengan kamu itu juga sukanya bermain poli. Jadi silahkan perkenalkan hobi Anda ya. Kalian bisa dengan ungkapan I like playing. Nah, harus setelah like harus menggunakan kata kerja ini. I like playing guitar and listening to the music. Itu seperti itu. Jadi kata kerjanya ada like and then ada yang disebut dengan gerund berakhiran in. Atau juga my hobby is, bisa sebutkan my hobby is playing guitar. Atau misalkan kamu punya dua hobi, berarti my hobbies are playing guitar and listening to the music. Seperti itu. Nah, kemudian di sini family background ya. For family background, you can simple introduce your family in general. For introduce your family, it's a good idea to open it using the following sentence. I would like to tell my family. Jadi ketika kamu ingin memperkenalkan keluarga kamu harus menyebutkan I would like to tell my family. Saya ingin memperkenalkan keluarga saya, seperti itu. And then yang C, closing, itu penutup ya. Is a cover sentence or often called lip taking. Nah,
kalimat terakhir, dan biasanya dia disebut dengan leave taking, itu kata perpisahan. Example-nya, I think that's enough. Thanks for your time and your attention. It's nice to see you. Saya pikir cukup. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Sangat senang bertemu kamu. Nah, itu hmm, cara memperkenalkan diri kamu pada orang lain dalam bentuk program seperti itu. Ya, kalau kita tatap muka, yang program ini tentunya nanti biasanya saya menilai dari performance tiap siswanya, itu seperti itu. Nah, dikarenakan sekarang kita belajarnya daring, ya saya cukup perkenalan yang bentuk paragraf saja, tapi yang sekarang kalian harus mampu mengcreate atau membuat dialog, ya, membuat dialog tentang perkenalan, ya. Yang namanya dialog berarti lebih dari satu orang, minimal harus 2 orang. Kalau misalkan ada yang mau bertiga juga boleh, silahkan. Nah, bentuknya nanti kalian buatkan dialog tentang perkenalan diri Anda sendiri dengan teman Anda, teman sekelas saja lah, silahkan. Nanti jadi kirim ke saya adalah videonya, ya, videonya. Nah, dikarenakan kalian tidak boleh berkerumun, saya menghimbau kalian membuat dialognya sekreatif kalian lah, tanpa face to face, tanpa bertatap muka. Silahkan bagaimana caranya, mau bentuknya video call, kalian rekam. Terus seperti saya buat ini, saya pakai aplikasi perekam layar HD, atau ada juga yang lainnya screen recorder. Silakan, saya minta kreativitas kalian lah, tidak tetap muka, itu seperti itu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time in the next video or at our classroom. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.